Baik, selamat siang Bapak Ibu dosen tutor yang saya hormati. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Guru Saifi Ali. Saya dari program studi Sistem Informasi. Kali ini saya hendak melakukan perekaman praktikum tugas 2 atau praktikum kedua dari mata kuliah Struktur Data. Di tugas 2 ini terdapat 2 soal, yaitu yang pertama adalah buatlah coding pengurutan data dari terbesar hingga terkecil dari data berikut dalam kurung nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4, nilai 5, dan nilai 6. Tentukan sendiri nilai untuk variabel nilai 1 sampai nilai 6. Urutkan dengan menggunakan algoritma merge sort ya. Kemudian buat analisa kinerja algoritma tersebut menurut Anda. Lalu untuk nomor 2-nya, buatlah coding pengurutan data dari terbesar hingga terkecil dari data berikut dalam kurung nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4, nilai 5, nilai 6. Tentukan sendiri nilai untuk variabel nilai 1 sampai nilai 6, urutkan dengan menggunakan algoritma counting sort. Kemudian buat analisa kinerja algoritma tersebut menurut Anda. Baik, di sini saya akan mengerjakan soal 1 terlebih dahulu yang menggunakan merge sort. Ya, di sini kita mulai dengan mendeklarasikan terlebih dahulu fungsi daripada merge sort itu sendiri. Saya akan menulis public static void. Kita pakai fungsi merge sort di sini ya, yang variabelnya integer array, lalu left nilai kiri, dan juga integer right nilai kanan. Oke, saya enter sedikit mungkin biar agak rapi. Lalu di sini saya akan membuat sebuah klausa if jika nilai left lebih kecil dari right, maka kita akan buat variabel mid, yaitu variabel tengah, left right bagi 2. Oke, panggil fungsi merge sort array left right, kita ganti right-nya menjadi mid. Di sini kita akan menyusun angka yang kiri dan tengah terlebih dahulu, lalu juga kita buat lagi merge sort di sini. Sekarang baru array, lalu mid tambah 1, lalu right. Lalu kita akan memanggil satu fungsi merge yang nanti kita akan deklarasikan di bawah setelah ini, yang isinya array left, mid, right. Oke, kita pakai titik koma. Lalu setelah ini, setelah kita deklarasi fungsi merge sort, kita akan membuat fungsi merge di sini. Biar tidak bingung, saya pakai comment. Saya pakai comment dulu. Oh, sebelumnya saya mulai comment menulis nama terlebih dahulu ya. Oke, di sini adalah fungsi merge sort. Lalu kita akan membuat fungsi merge untuk menggabungkan dan mengurutkan angka dari besar ke kecil. Saya akan membuat lagi public static void merge int array ya, lalu int left, int right. Oh, sebelumnya kita int mid juga ya, kita tambahkan. Oke, int left, int mid, int right. Kita akan masuk ke fungsinya
Sini kita langsung buat variabel n1 sama dengan mid kurang left 1. Oke, lalu kita buat lagi variabel int n2 sama dengan right kurangi mid. Oke, lalu kita buat array-nya int array, kita pakai yang L dulu, int array L sama dengan new int fn1 dalam kurung harusnya 1 titik koma, lalu int array lagi untuk R sama dengan new int n2 seperti itu ya. Nah, lalu kita akan salin data ke dalam array sementara. Di sini kita akan buat pakai pengulangan ya, pakai for int I sama dengan 0. Oke, spasi biar agak rapi. I kurang dari n1, lalu I plus plus, L array I sama dengan array left plus I. Oke, lalu pengulangan yang kedua untuk int j sama dengan 0. Lalu di sini j kurang dari n2 j plus plus, lalu r array j sama dengan array. Di sini kita masukkannya variabel mid ya, plus 1 plus j titik koma. Oke, kita akan menggabungkan array yang dari sementara ke array yang utama dari besar ke kecil. Menggabungkan array sementara ke array utama. Oke, jadi kita tetap pakai while ya, bukan pakai for tapi pakai while. Di sini saya tulis dulu int I sama dengan 0, lalu juga j sama dengan 0 titik koma, dan int k sama dengan left, nilai left ya, while I kurang dari n1 kurang dari n2. Kita pakai if lagi, if L array I kurung buka dulu ya, lupa. Lebih dari sama dengan R array J belum pakai kurung tutup. Nah, seperti itu. Kita pakai di sini array K sama dengan L array I. Lalu I plus plus titik koma, lalu else array K
bawahnya di sini kita pakai k plus titik koma. Oke. Sesudah itu kita salin sisa elemennya ya. Oke, di sini pakai while lagi. Kurang dari n1. Array k sama dengan L array i, lalu i plus plus k plus plus. Oke, satu lagi while j kurang dari n2 array k sama dengan r array j plus plus k plus plus. Oke. Nah, setelah itu kita akan membuat main metodenya. Metode utama itu kita akan memunculkan ya public static public static void main string arg seperti biasa. Kita di sini akan deklarasikan variabelnya yaitu array. Kita pakai nama variabelnya data saja. Kita akan menuliskan angka random, angka acak. Saya akan menggunakan 72, 60 sampai 6 ya. 85, mungkin 90, mungkin 65, 1 2 3 4 5, satu lagi mungkin kasih 75 saja. Oke. Ini adalah nilai 1 sampai 6. Lalu kita akan system out print ln data, kita pakai string ya, data sebelum diurutkan. Ini adalah nanti di print out. Ini ke system r, system out. Oke, kita pakai pengulangan kembali. Oke, system out print. Kita kasih space kosong. Nah, di sini kita akan panggil fungsinya yaitu merge sort yang tadi kita sudah deklarasikan di atas. Data sini 0, input 0, lalu di sini kita dot length min 1. Oke, lalu kita print kembali system out print ln. Nah, di sini kita tulis data setelah diurutkan. Kita pakai slash dulu di sini ya. Data setelah diurutkan besar sampai kecil. Kita pakai lagi pengulangan for interval data plus. Nah, ya sudah seperti ini. Kita akan coba untuk run programnya. Nah, data sebelum diurutkan 72, 60, 85, 90, 65, 75.
tadi saya inputnya di sini betul ya, 72, 60, 85, 90, 65, 75. Lalu setelah diurutkan besar ke kecil, sini muncul 90, 85, 75, 72, 65, 60 ya, seperti itu. Oke, ini yang pakai metode merge sort. Oke, kita akan pindah ke soal 2. Sama soalnya, tetapi ini menggunakan metode apa tadi? Coba saya lihat lagi. Counting sort ya, itu dia. Menggunakan counting sort ya. Selanjutnya kita membuat fungsi kembali. Agak sini. Static void. Kita pakai fungsi counting sort. Tulis nt array. Di sini kita deklarasi variabelnya max array 0. Lalu for nt number, isinya adalah array. Ini adalah kita buat if ya, if 6 lebih dari max, maka max sama dengan 6. Oke. Nah, lalu setelah itu kita buat lagi di sini int count, sorry pakai array ya, int array count sama dengan new int array max 1. Lalu di sini kita akan menghitung frekuensinya. Salah. Frekuensi kemunculan ya. Kita menggunakan pengulangan kembali for int 6 array count 6 plus titik koma. Oke. Lalu kita isi kembali array-nya dengan urutan besar kecil. Kita kembali lagi ke pendeklarasian int index, kita buat variabel index, lalu terjadi i sama dengan x titik koma, i lebih dari sama dengan 0 titik koma, i min. Oke, lalu di dalam for kita buat while ketika count i lebih dari 0, maka array index plus sama dengan i. Lalu sini count i min titik koma. Oke. Nah, setelah itu kita akan membuat metode utamanya, public static void main string args. Jadi kita akan deklarasi variabelnya int data seperti tadi saja. Di sini saya akan masukkan angka-angka random kembali, mungkin dari 80, 55, 95, 70 dan juga 65 saja.
1 2 3 4 5. Oh, satu lagi mungkin di angka 90. Oke. Ini adalah nilai 1 sampai 6. Kita akan kembali menggunakan sistem out print data string data sebelum diurutkan. Oke, pengulangan kembali for interval data system out println file plus. Oke, lalu kita panggil rumus counting sortnya dari data. Lalu kita panggil lagi system out print data setelah diurutkan besar kecil. Panggil lagi menggunakan rumus pengulangan. File. Nah, seperti ini. Oke, kita akan coba run soal kedua. Nah, di sini muncul data sebelum diurutkan 80, 55, 95, 70, 65 seperti yang saya tulis. 65, 90. Coba ini agak dinaikin sedikit mungkin ya. Nah, data sebelum diurutkan seperti yang saya tulis 80, 55, 95, 70, 65 dan juga 90. Lalu data setelah diurutkan oleh metode counting sort itu 95, 90, 80, 70, 65 dan juga 55 dari besar ke kecil. Ya, oke, baik. Mungkin sudah seperti itu saja praktikum tugas 2 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin saya akan ada tambahan sedikit untuk mengenai penjelasan kelebihan dan kekurangan dari merge sort dan juga counting sort. Di sini untuk merge sort menurut saya itu cocok digunakan untuk data yang besar dan banyak karena dia juga stabil. Cuma kekurangannya mungkin karena dia akan mengolah datanya yang banyak, itu butuh memori tambahan atau memakan kinerja memori tambahan kalau menggunakan fungsi yang merge sort. Tapi kalau menggunakan fungsi yang counting sort, di sini kelebihannya sangat cepat dieksekusinya karena rentang datanya relatif lebih kecil. Tapi kekurangannya di sini itu tidak cocok untuk data besar atau apalagi dengan nilai maksimum yang besar, dan juga dia tidak stabil jika ada data dengan elemen yang sama dan urutannya penting seperti itu. Baik, cukup sekian tugas praktikum 2 dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, mohon dikoreksi juga bila ada kesalahan. Terima kasih Bapak Ibu dosen tutor. Selamat siang. Saya akan akhiri rekaman video ini dan akan saya upload. Terima kasih.